Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raninata Anggraini dari jurusan D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang bela negara pada globalisasi dan konsep bela negara pada mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Langsung saja. Era globalisasi adalah masa yang penuh dengan perubahan yang cepat dan meluas di seluruh dunia, bersamaan dengan kemajuan dalam teknologi, informasi, transportasi, dan komunikasi. Semua negara semakin terhubung. Globalisasi memberikan kesempatan yang besar bagi bangsa untuk saling berhubungan, berkolaborasi, dan tumbuh. Namun, globalisasi juga menimbulkan tantangan dan ancaman yang berpotensi membahayakan kedaulatan dan integrasi suatu negara, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, konsep bela negara menjadi semakin penting diperlukan di tengah fenomena globalisasi ini. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap individu untuk ikut serta dalam melindungi negara dan segala jenis ancaman dalam konteks Indonesia. Bela negara tidak hanya tugas militer atau pihak keamanan, melainkan juga tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Bela negara mencakup usaha untuk melindungi kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan, serta menempatkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Globalisasi menciptakan mudah masuknya pengaruh asing dan seringkali mengancam eksistensi nilai-nilai kebangsaan dan kedaulatan suatu negara. Terdapat beberapa tantangan yang dapat membahayakan bela negara di Indonesia, antara lain: 1. Lunturnya identitas budaya. Dengan perkembangan teknologi, pengaruh budaya asing semakin mudah masuk ke Indonesia, terutama melalui media sosial dan hiburan internasional. Budaya luar sering kali menggantikan nilai-nilai lokal yang ada sejak lama, tanpa kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya menjaga budaya lokal. Generasi muda dapat terpengaruh budaya asing yang bertentangan dengan norma-norma luhur bangsa di Indonesia. Oleh karena itu, melestarikan kebudayaan lokal dan memperkuat kecintaan terhadap tanah air melalui pendidikan budaya sangatlah penting dalam mempertahankan identitas nasional. Yang kedua, ancaman siber dan perang informasi. Di zaman digital saat ini, ancaman terhadap negara tidak hanya terbatas pada bentuk fisik, tetapi juga mencakup serangan dunia maya. Serangan terhadap infrastruktur penting seperti jaringan listrik, perbankan, hingga sistem pemerintahan dapat dilakukan dengan gampang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, penyebaran informasi yang salah atau hoax melalui media sosial dapat memicu kesalahan sosial, perpecahan, dan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, menyadari ancaman siber dan cara melindungi data pribadi, serta meningkatkan pemahaman literasi digital sangat penting dalam konteks bela negara di era globalisasi. Bela negara dalam konteks globalisasi tidak hanya melalui cara-cara tradisional dengan pertahanan militer, tetapi juga dengan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Beberapa peran dalam bela negara yang dapat dilakukan di era globalisasi antara lain: yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia perlu terus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila seperti kerjasama, persatuan, dan keadilan sosial seharusnya menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan globalisasi. Yang kedua, peningkatan literasi digital dan keamanan siber. Setiap warga negara harus bisa menilai informasi yang masuk, mengetahui cara melindungi diri dari ancaman online, dan aktif menjaga keharmonisan di dunia digital. Selain itu, kesadaran akan perlunya melindungi data pribadi dan infrastruktur siber juga perlu bagian dari bela negara dalam era globalisasi.
Selanjutnya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bela negara juga berarti menyiapkan generasi muda agar menjadi tenaga kerja yang hebat dan bersaing secara global. Pendidikan yang bagus meningkatkan keterampilan dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman adalah hal yang sangat diperlukan. Dengan pendidikan yang tepat, generasi muda dapat menggali potensi mereka, berkompetisi di pasar internasional, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Selanjutnya, menjaga persatuan dan kerukunan sosial. Bela negara juga menjaga persatuan dan harmoni di antara sesama warga negara yang merupakan aspek penting dalam menghadapi tantangan globalisasi. Meningkatnya pemahaman tentang keragaman budaya, suku, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia dapat memperkuat identitas bangsa. Dengan semangat toleransi dan kerjasama masyarakat, Indonesia dapat menghadapi perpecahan yang mungkin muncul akibat dampak negatif globalisasi. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan kemampuan digital, dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan memelihara kerukunan sosial, Indonesia dapat lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan global dengan kekuatan dan daya saing di dunia internasional. Bela negara bukan sekadar tanggung jawab, tetapi juga bentuk kasih sayang terhadap tanah air yang tercermin dalam setiap langkah, pikiran, dan tindakan sehari-hari. Selanjutnya, bentuk dan wujud penerapan sikap dan perilaku bela negara. Bela negara merupakan sebuah semangat berani berkorban demi tanah air, baik harta, bahkan nyawa sekalipun berani dikorbankan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut kalian Dam Ahmad Zubaidi, bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaannya terhadap tanah air, serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warga negara Indonesia, usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaannya pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara serta berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Bentuk dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan bernegara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Data dan fakta. Pada datanya, perwujudan usaha bela negara dalam konteks perjuangan bangsa merupakan kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Kesemuanya itu merupakan kewajiban setiap warga negara yang hidup di bumi Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal yang tersebut memiliki dua makna, yakni 1. Bahwa setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban dalam menentukan kebijakan-kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Fakta menunjukkan semangat dan sikap bela negara tidak hanya dilakukan melalui peperangan yang menghasilkan kemerdekaan saja, akan tetapi ditunjukkan dengan menampilkan perilaku-perilaku dan sikap yang sesuai dengan kerangka ideologis dan konstitusional bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan Indonesia.
Mengisi kemerdekaan dapat dikatakan sebagai usaha bela negara sebab melalui usaha-usaha positif dalam mengisi kemerdekaan dapat membuat keberlangsungan Indonesia sebagai sebuah negara dapat tetap dipertahankan dan senantiasa mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah kerasnya tantangan globalisasi justru mengikis rasa kebangsaan dan kecintaan warga negara terhadap tanah airnya. Bentuk dan wujud bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, dan nilai-nilai Pancasila. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara, dilaksanakan dengan penuh kesadaran tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Pembelaan negara bukan semata-mata tugas TNI, tetapi juga segenap warga negara yang sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan negara yang mencakup dua arti. Pertama, bahwa setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undang yang berlaku. Kedua, bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Keikutsertaannya warga negara dalam wujud upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan secara wajib. Pengabdian sesuai profesi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, usaha pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya, ditumbuhkan secara terus-menerus, antara lain melalui proses pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah, dengan memberikan motivasi untuk mencintai tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Motivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela negara Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia, letak geografis Indonesia yang strategis, kekayaan sumber daya alam, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, keadaan penduduk yang besar, dan kemungkinan timbulnya bencana perang. Di samping itu, setiap warga negara hendak juga memahami kemungkinan adanya ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia, baik yang datang dari dalam negara maupun dari luar negara, yang masing-masing dapat berdiri sendiri atau saling mempengaruhi. Nah, bela negara merupakan sebuah semangat berani berkorban demi tanah air, baik harta bahkan nyawa sekalipun berani dikorbankan demi keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, bela negara pada mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya sebagai generasi muda dan calon tenaga profesional memiliki peran penting dalam mengimplementasikan bela negara di era globalisasi. Sebagai institusi pendidikan vokasi, Polsri menekankan pengembangan keterampilan, kedisiplinan, dan karakter yang kuat sehingga mahasiswa tidak hanya dituntut untuk cerdas secara akademik tetapi juga memiliki sikap nasionalis dan tanggung jawab sosial.
Dalam konteks bela negara, mahasiswa Polstri dapat melakukan berbagai langkah nyata, baik melalui bidang akademik, lingkungan kampus, maupun kehidupan sehari-hari. Adapun bentuk implementasi bela negara oleh mahasiswa Politeknik Sriwijaya antara lain: 1. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Sebagai mahasiswa perguruan tinggi vokasi, meningkatkan keterampilan, kemampuan teknis, dan kompetensi di bidang masing-masing merupakan bentuk bela negara. Dengan menjadi tenaga kerja dan yang unggul, kompeten, dan siap bersaing secara global, mahasiswa Polri akan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa dan daya saing Indonesia di dunia internasional. Kedua, menjaga disiplin, etika, dan integritas. Polstri dikenal dengan lingkungan pembelajaran yang menekankan kedisiplinan, disiplin dalam kehadiran, penyelesaian tugas, serta etika dan komunikasi dengan dosen dan teman. Merupakan bagian dari bela negara. Sikap ini menciptakan generasi yang bertanggung jawab, jujur, dan berkarakter kuat. Ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan UKM, himpunan mahasiswa, organisasi kampus, serta kegiatan sosial seperti bakti desa dan pengabdian masyarakat merupakan bentuk kontribusi mahasiswa Polstri dalam mendukung pembangunan bangsa. Melalui kegiatan tersebut, bekerja sama, memupuk solidaritas, serta melatih jiwa kepemimpinan. Keempat, mengamalkan nilai Pancasila di lingkungan kampus. Mahasiswa Polstri dapat menunjukkan sikap bela negara dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, tanggung jawab, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap saling menghargai antara suku, agama, budaya yang mencerminkan identitas bangsa yang kokoh di tengah pengaruh globalisasi. Kelima, bijak menggunakan teknologi dan media sosial. Sebagai generasi digital, mahasiswa Polstri harus memiliki literasi digital yang kuat, tidak menyebarkan hoaks, menjaga keamanan data pribadi, bersikap kritis terhadap informasi asing, serta menggunakan media sosial untuk hal positif merupakan bentuk bela negara di era teknologi. Keenam, menjaga lingkungan kampus. Melakukan kegiatan bersih lingkungan, mengurangi sampah plastik, merawat fasilitas kampus, serta mengikuti program Go Green Polstri adalah contoh bela negara yang sederhana namun berdampak besar terutama dalam menjaga kualitas hidup masyarakat dengan generasi mendatang. Dan mungkin sampai situ saja penjelasan dari materi saya. Semoga apa yang saya dapat sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.